hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. Saya ingin menanggapi logikanya Bu Irma, logika yang sangat pelongok kalau saya katakan ya. Dia ingin diakui 2 periode masa jabatannya Pak Jokowi itu adalah kehebatannya PDIP. Beliau menyampaikan sebuah keterangan agar PDIP diakui kehebatannya. Tapi di saat yang bersamaan Bu Irma meminta agar orang jangan menjelek-jelekan Pak Jokowi, membahas kinerjanya Pak Jokowi, kan lucu. Begini Bu Irma, saya akan komparasi logika Anda yang pelongo ya, logika pelongo Anda dengan logika masyarakat bawah yang kurang berpendidikan. Di tengah-tengah masyarakat itu kalau ada seseorang minta dicomblangi, minta dipertemukan dengan seseorang, itu orang nggak mau. Alasannya begini, warga berpikir begini, kalau saya mempertemukan kamu dengan si Pulana, iya aja kehidupan kamu makmur bahagia. Kalau sampai sengsara, jodohnya nggak lama, nanti kita kena imbasnya. Jadi masyarakat di bawah artinya lebih cerdas daripada logikanya Bu Irma. Jadi masyarakat tidak mau mengambil resiko jadi macomblang ya, mempertemukan si A dengan si B. Tidak mau, alasannya itu tadi, karena takut. Ya aja kalau bahagia. Bahkan kalau bahagia macomblang ini nggak diperhatikan, nggak diucapin terima kasih gitu. Kalau hidupnya sengsara nanti macomblang disalahin. Nah kalau logika Bu Irma lucu, ingin diakui bahwa itu kinerja Jokowi, kinerja PDIP, tapi kalau dikritik ya jangan dong, kan lucu namanya Bu Irma. Jadi logiknya Bu Irma ini kalah sehat dengan logiknya masyarakat di bawah yang kurang pendidikan. Salam brut Bu Irma. Hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden, kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem, Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator, kemudian aduh kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi, zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis ya. Saya ini pernah juga loh ya, saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo, pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemer. Itu yang kedua. Tar dulu, sahabat lah. Sabar, lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem ya kan, gua dalemin gitu Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya kalau bicara soal Jokowi itu, seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Ya, saya heran gitu. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu ramai terus ya? Dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa ya, sangat rasis terhadap muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna ya. Yang sempurna itu Nabi Rasulullah ya, nggak sempurna. Itu manusia pilihan loh. Kenapa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh.